걘 악마예요. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang gadis kecil yang bercerita tentang kekerasan yang sering ia alami dari sang ibu setiap kali ibunya mabuk. Gadis itu bernama Ah Jin. Meski tubuhnya penuh luka, ia hanya bisa merawat dirinya sendiri tanpa bisa melawan. Tak lama kemudian, ayahnya pulang. Dalam keputusasaan, Ah Jin memohon agar sang ayah menghentikan tindakan ibunya. Namun emosi Baek San Gyu ayahnya justru meledak menyeret istrinya keluar rumah. Orangnya jatuh dari tangga. Ah Jin yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa bertanya dengan suara gemetar apa yang telah ayahnya lakukan. Dengan tenang sang ayah menjawab bahwa ibunya hanya mabuk dan terjatuh sendiri. Ia bahkan memperingatkan Ah Jin untuk menuruti perintahnya, atau ia akan mengalami hal yang sama. Saat ibunya tergeletak meminta tolong memanggilkan ambulans, Ah Jin justru berbalik dan meninggalkannya begitu saja. Scene kemudian berganti memperlihatkan seorang aktris terkenal yang turun dari mobil mewahnya, disambut sorakan penggemar dan blitz kamera wartawan. Narasi yang menyertainya mengungkap bahwa wanita itu adalah Baek Ah Jin, aktris populer yang ternyata memiliki gangguan kepribadian antisosial. Ah Jin dikenal manipulatif, licik, dan pandai memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Ia tidak pernah mengotori tangannya secara langsung, namun menjadi dalang di balik kematian dua orang, Baek dan Heo. Cerita lalu mundur ke tahun 2016, masa ketika Ah Jin masih duduk di bangku SMA. Ia digambarkan sebagai siswi pendiam, dingin, dan hanya fokus belajar. Di sekolah, guru mereka, Bukwak, tengah merayakan ulang tahunnya bersama para murid. Namun suasana berubah tegang ketika tunangan Bukwak datang dan menamparnya di depan semua orang, sambil menunjukkan foto perselingkuhannya. Skandal itu menyebar cepat lewat situs sekolah. Akibatnya, Bukwak diskors dan meninggalkan sekolah dengan perasaan hancur. Tepat sebelum pergi, Ah Jin menghampirinya dan dengan senyum sinis berkata bahwa itu adalah hadiah ulang tahun untuknya, karena sebelumnya Bukwak pernah menghina Ah Jin sebagai anak yatim piatu yang miskin. Setelah itu muncullah sosok Sim Sung Hye, siswi ambisius yang menjadi target baru Ah Jin. Sung Hye merasa kesal karena Ah Jin kembali menempati peringkat pertama di sekolah. Ia pun menemui gurunya untuk memprotes nilai seni yang dianggap tidak adil. Namun diam-diam, ia mencurigai hubungan antara Ah Jin dan seorang murid laki-laki bernama Yoon Jun Seo, yang tampak selalu melindungi Ah Jin. Suatu hari Sung Hye menanyai Ah Jin secara langsung tentang siapa pria yang sering bersamanya. Dengan tatapan dingin, Ah Jin menjawab, "Orang yang terlalu kepo, biasanya mati duluan seperti di film." Ucapan itu membuat Sung Hye merinding ketakutan. Hari demi hari, Ah Jin terus menjadi pusat perhatian. Ia terpilih sebagai juara umum sekolah, sementara Jun Seo memenangkan lomba menulis. Guru kemudian mengumumkan bahwa Jun Seo dan Sung Hye akan mewakili sekolah dalam lomba debat, namun Jun Seo menolak dan menyerahkan posisinya pada Ah Jin. Sung Hye semakin iri, merasa posisinya direbut. Saat pembagian tugas kelompok, perdebatan pun muncul. Ah Jin dengan tenang menentang keputusan Sung Hye, membuat suasana semakin panas. Sung Hye mengeluh pada ibunya tentang Ah Jin yang selalu unggul dalam segala hal. Tapi sang ibu malah menanggapinya sinis, mengatakan bahwa anak miskin seperti Ah Jin tak akan pernah bisa melampaui mereka. Suatu hari, Jun Seo datang membawa makanan untuk Ah Jin. Dari balik kaca, ia melihat Ah Jin sedang belajar menggunakan buku catatan miliknya. Saat itu pula, Sung Hye menelpon Jun Seo dan meminta agar posisi lomba tidak diserahkan pada Ah Jin, tapi Jun Seo menolak dan menutup telepon. Tak sengaja, Ah Jin menemukan surat cinta dari Sung Hye untuk Jun Seo. Dengan licik, ia membuat situasi itu berbalik menjadi permainan di tangannya. Keesokan harinya, rumor pun menyebar luas bahwa Ah Jin hidup sendirian tanpa orang tua. Berita itu berasal dari Yubin, teman sekelas yang mendapatkan informasi dari Sung Hye. Guru pun memanggil Ah Jin dan memberitahunya bahwa ia dikeluarkan dari tim debat karena tekanan dari para orang tua murid. Di kelas Sung Hye justru mengejeknya di depan semua orang. Mendengar hal itu Ah Jin hanya menjawab apakah Sung Hye menyukai Jun Seo, dan ia lalu memberikan balasan surat cintanya pada Sung Hye yang telah ia manipulasi. Beberapa waktu kemudian, Sung Hye dipanggil wali kelas dan diberi kabar bahwa tim debat mereka didiskualifikasi karena kasus suap dan manipulasi. Sung Hye yang geram, lalu menelpon ibunya sambil berjanji akan membalas perbuatan Ah Jin. Tapi saat itu, Ah Jin justru datang dan mengucapkan terima kasih, karena telah membuat hidup sekolahnya jadi lebih menarik.
Amarah Sung Hye memuncak. Ia mencari bukti dengan membuka catatan Ah Jin dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sisi lain, murid lain bernama Kim Jae-oh melaporkan tentang utang salah satu target mereka. Ah Jin, yang ternyata menjadi otak di balik jaringan pinjaman uang itu, menyuruh Jae-oh menagih. Namun tak lama setelah itu, Sung Hye menyiram Ah Jin dengan air di depan semua orang. Sung Hye menemukan ponsel Jae-oh dan membaca percakapan rahasia antara dirinya dan Ah Jin, yang memperlihatkan bahwa Ah Jin adalah dalang di balik bisnis gelap itu. Ah Jin pada saat itu terlihat panik, namun seperti biasa, ia berpura-pura tenang dan memanfaatkan Jun Seo untuk menenangkannya. Ia meminta bantuan Jun Seo agar membantunya menyelesaikan masalah dengan Sung Hye. Keesokan harinya, Jae-oh dipanggil guru karena ketahuan menjadi rentenir di sekolah. Meski ditegur, ia tak menyebut nama Ah Jin. Sebagai balasannya, Ah Jin memeluknya dan berterima kasih, lalu memanipulasinya lagi untuk tetap berada di pihaknya. Namun semua itu disaksikan oleh Sung Hye dan juga Jun Seo, yang diam-diam mulai melihat sisi gelap Ah Jin. Sementara itu, Sung Hye tampak bahagia setelah resmi berpacaran dengan Jun Seo. Teman-temannya merasa janggal, karena Jun Seo adalah sahabat baik Ah Jin, gadis yang baru saja dirundung habis-habisan oleh Sung Hye. Mendengar komentar itu, Sung Hye menyangkal telah merundung Ah Jin dan berjanji akan bersikap baik padanya mulai sekarang. Ia kemudian meninggalkan teman-temannya di toilet dan masuk ke kelas, di mana Ah Jin menghampirinya. Ah Jin memberi ucapan selamat atas hubungannya dengan Jun Seo, namun Sung Hye menanggapinya dengan dingin. Tak lama, Jae-oh menerima pesan dari Ah Jin untuk melaksanakan rencana mereka saat jam olahraga nanti. Ketika jam olahraga tiba, Jun Seo berpapasan dengan Ah Jin yang memberi isyarat bahwa Sung Hye sedang berada di belakangnya. Sung Hye memberitahu Jun Seo bahwa ia sudah menyiapkan tiket menonton untuk kencan mereka, sambil mengeluh tidak kuat mengikuti pelajaran olahraga. Jun Seo menyarankan agar Sung Hye bolos dan menemuinya di kelas. Sung Hye menyetujuinya dan meminta izin kepada guru untuk pergi ke UKS. Sementara itu, Ah Jin tampak menemui guru seni untuk membicarakan sesuatu. Di sisi lain, Sung Hye yang sudah kembali ke kelas melihat tulisan di papan yang ia kira berasal dari Jun Seo, memintanya datang ke ruang seni. Setelah Sung Hye pergi, Jae-oh menjalankan tugasnya dengan menjebak Sung Hye dan segera memberi kabar kepada Ah Jin bahwa Sung Hye menuju ruang seni. Ah Jin yang terlihat gugup meminta guru seni memegang tangannya, tindakan yang ternyata ia lakukan agar Sung Hye yang mengintip di luar mengira mereka sedang berduaan sebagai sepasang kekasih. Mengira telah menemukan rahasia gelap Ah Jin, Sung Hye menyeringai puas dari balik pintu. Sementara itu, Jun Seo selaku ketua kelas sedang membereskan gudang perlengkapan olahraga sambil membahas tentang pencurian yang sering terjadi di sekolah. Jun Seo menyarankan agar ketua kelas segera mencari pelakunya agar kejadian serupa tidak terulang. Di dalam kelas, Sung Hye tampak diam sendirian. Tak lama kemudian, bendahara kelas menyadari uang kas hilang dan panik. Matanya langsung tertuju pada Sung Hye sebagai satu-satunya orang yang berada di kelas. Sung Hye membela diri, mengatakan ia tidak tahu menahu dan pintu kelas tadi tidak terkunci. Namun ketua kelas menegaskan bahwa pintu sudah dikunci sebelumnya. Merasa kesal dituduh, Sung Hye mengeluarkan seluruh isi tasnya. Saat itu, Jae-oh menyarankan agar mereka memeriksa loker Sung Hye. Betapa terkejutnya semua orang ketika menemukan amplop berisi uang kas dan ponsel milik Jae-oh di dalamnya. Sung Hye yang terpojok lalu menatap ke arah pintu di mana Ah Jin berdiri sambil mengejek. Sung Hye berteriak histeris menuduh Ah Jin telah menjebaknya. Namun Jae-oh menantangnya untuk menunjukkan bukti jika ingin menuduh. Saat Sung Hye berusaha menunjukkan pesan di ponsel Jae-oh, seluruh obrolannya dengan Ah Jin ternyata sudah dihapus. Tak lama, Sung Hye menuduh bahwa Ah Jin memiliki hubungan dengan guru seni, tapi wali kelas yang mendengar itu justru menampar Sung Hye. Ah Jin menjelaskan bahwa ia dan guru seni hanya membahas program pusat konseling cinta sejati yang akan mereka ikuti. Wali kelas kemudian meminta Sung Hye menjelaskan alasan ia masuk kelas di jam olahraga. Sung Hye berkata bahwa ia berencana menemui Jun Seo, namun Jun Seo ternyata sedang membantu kapten olahraga. Tidak percaya Jun Seo pun terlibat, Sung Hye semakin histeris ketika dibawa ke ruang guru. Kasus dugaan pencurian yang melibatkan Sung Hye kemudian menyebar di laman sekolah yang diunggah oleh Jae-oh. Ia bahkan menulis komentar di kanal pengacara terkenal, ayah Sung Hye sendiri. Merasa malu, Sung Hye pulang sekolah. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh Ah Jin yang memperingatkannya agar tidak lagi mengusiknya. Sung Hye marah dan mengancam bahwa keluarganya yang berkuasa akan menghancurkan Ah Jin. Namun Ah Jin mengungkap bahwa ibu Sung Hye, Bu Kwak, berselingkuh dengan ayahnya sendiri.
Reputasi sang ayah sebagai pengacara ternama pun sudah hancur, membuat Sung Hye kehilangan sandaran. Terkejut dan terpukul setelah mengetahui kebenaran itu, Sung Hye semakin terpojok. Ah Jin menegaskan bahwa meski ia yatim piatu, ia masih bisa berdiri sendiri, berbeda dengan Sung Hye yang hanya bergantung pada keluarganya. Cerita pun mengingatkan kembali pada target pertama Ah Jin, yang ternyata adalah ibunya sendiri, Lim San-ye. Ah Jin memeluk Sung Hye dan berterima kasih, karena telah menjadi salah satu targetnya. Sung Hye tampak semakin hancur, diiringi narasi batinnya yang menyebut Ah Jin sebagai iblis dalam wujud manusia. Sepulang sekolah Ah Jin mengunjungi makam ibunya untuk mencurahkan isi hatinya tentang kehidupan sekolahnya. Ia pernah menceritakan masa lalunya yang kelam kepada guru seni. Sang guru merasa iba dan menyarankannya untuk mengikuti konseling. Namun bukannya menuruti saran itu, Ah Jin justru kesal. Ia menempelkan nomor pusat konseling di makam ibunya sambil menyumpahi agar ibunya juga ikut konseling di neraka, lalu bersumpah tidak akan hidup seperti ibunya. Cerita kemudian berpindah ke tahun 2007, ketika Ah Jin kecil diminta ibunya mencuri minuman keras. Aksinya gagal karena ketahuan pemilik kedai, yang lalu memaksa Ah Jin mengungkap keberadaan ibunya. Setelah malam sebelumnya ayah Ah Jin hingga terjatuh dari tangga, ia menangis melihat jenazah sang istri dibawa petugas ambulans. Tak lama kemudian, ayah Ah Jin menghadiri pemakaman suami dari wanita selingkuhannya. Setelah itu, ia mengajak Ah Jin pindah ke rumah baru dan memperkenalkannya pada istri barunya. Di rumah itu, Ah Jin bertemu Jun Seo kecil, anak dari istri baru ayahnya. Mereka pun menjadi saudara tiri setelah kedua orang tua mereka menjalin hubungan. Malam harinya, Ibu Jun Seo membahas harta peninggalan suaminya dan berencana memanfaatkan Ah Jin untuk mendapatkan uang sebelum akhirnya dikirim ke panti asuhan. Tanpa disadari, Ah Jin mendengar seluruh percakapan itu. Kisah beralih ke masa SMA. Ayah Ah Jin datang ke sekolah untuk menemuinya. Di saat bersamaan, Sung Hye melihatnya dan mendengar bahwa pria itu adalah ayah Ah Jin, siswi yang bersekolah di tempat yang sama dengannya. Sung Hye kemudian mengajak ayah Ah Jin masuk ke sekolah untuk mencari Ah Jin. Sementara itu, Jae-oh menemukan buku catatan milik Sung Hye yang berisi daftar identitas serta latar belakang sosial para murid, dan ia menunjukkannya kepada Ah Jin. Tak lama, teman Ah Jin menelpon memberitahu bahwa ayahnya datang ke sekolah. Bersamaan dengan itu, Jae-oh menerima pesan dari adiknya bahwa ayah mereka sedang mengamuk dan memukulinya. Ah Jin panik mendengar kabar ayahnya datang dan bergegas pergi dari kelas. Sung Hye yang membawa ayah Ah Jin justru memperkeruh suasana dengan sengaja menanyakan keberadaan Ah Jin. Melihat kekacauan itu, Jun Seo segera menarik ayah Ah Jin, yang juga ayah tirinya, keluar sekolah sambil berjanji akan memberinya uang. Tindakan itu membuat Sung Hye kembali dipermalukan karena gagal mempermalukan Ah Jin di depan umum. Ah Jin yang menahan amarahnya di tengah keramaian menjatuhkan buku catatan Sung Hye hingga ditemukan oleh murid lain. Sementara itu, Jun Seo menarik uang untuk diberikan kepada ayah Ah Jin agar tidak lagi mencarinya. Di sisi lain, CEO Longstar Entertainment yang bernama Seo Miri memperhatikan Ah Jin dan menilai bahwa gadis itu memiliki potensi besar untuk menjadi aktris. Setelah menyerahkan uang, Jun Seo memperingatkan ayah Ah Jin agar tidak lagi mengganggu putrinya. Namun sang ayah menolak memutus hubungan dan mengancam akan menjual Ah Jin ke bar jika uang itu tidak cukup. Jun Seo heran mengapa ia masih memperhatikan Ah Jin padahal mereka kini hanyalah orang asing. Ia tidak habis pikir melihat laki-laki itu begitu serakah, tanpa sedikit pun rasa bersalah terhadap putrinya sendiri. Setelah berpisah dengan ayahnya, Ah Jin didatangi Miri yang menawarkan untuk menjadikannya aktris terkenal. Namun Ah Jin menolak dan menyatakan tidak tertarik. Sementara itu, adik Jae-oh terus dipukuli ayahnya yang berhalusinasi bahwa putranya kerasukan setan. Jae-oh yang baru tiba berusaha melindungi adiknya ketika sang ayah mengayunkan pisau. Pertengkaran hebat terjadi hingga akhirnya Jae-oh yang tak kuasa menahan diri, tanpa sengaja ayahnya hingga adiknya menangis ketakutan, sementara Jae-oh diliputi rasa bersalah karena telah di depan mata adiknya sendiri. Malam itu Jun Seo diam-diam mengikuti Ah Jin untuk memastikan keadaannya. Ia berjanji akan melindungi Ah Jin dari bayang-bayang masa lalunya dan berencana menuntaskan masalah dengan Sung Hye. Namun Ah Jin dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikan masalah dengan Sung Hye sendiri. Di sisi lain, Sung Hye diserang oleh sekelompok siswi yang marah setelah mengetahui isi catatan yang ditulisnya. Ia dipukuli dengan brutal hingga babak belur. Sementara itu,
Jae-oh mengantar adiknya ke rumah bibinya lalu menerima telepon yang berisi keluhan karena datang terlalu malam. Dengan suara bergetar Jae-oh meminta bibinya menjaga sang adik dan berjanji akan menanggung semua biaya setelah urusannya selesai. Kemudian ia menelpon Ah-jin dan mengaku telah ayahnya serta berniat menyerahkan diri ke polisi. Ah-jin menasihatinya agar berpura-pura menyesal demi keringanan hukuman dan mengatakan bahwa dengan kematian sang ayah Jae-oh kini telah bebas dari penderitaan. Mendengar itu, Jae-oh merasa heran dengan sikap Ah-jin, namun tetap berterima kasih karena gadis itu tidak meninggalkannya. Keesokan harinya Sung-hye pindah sekolah karena dikucilkan. Narasi Jun-seo terdengar menceritakan bahwa hari-hari Ah-jin dan dirinya kembali normal setelah sumber masalah itu pergi. Waktu berlalu mereka berdua diterima di universitas ternama. Sementara itu Jae-oh menjalani persidangan atas kasus pembunuhan yang sempat ramai diperbincangkan namun kini mulai dilupakan publik. Di ruang sidang ia teringat perkataan Ah-jin yang memintanya memperbaiki diri agar bisa bertemu lagi setelah lulus. Jae-oh menangis saat mendengar vonis 3 hingga 5 tahun penjara dijatuhkan padanya. Di tempat lain, ayah Ah-jin yang tengah berjudi marah karena kalah lalu meninggalkan lokasi. Saat berhenti di minimarket, ia melihat berita kelulusan SMA yang menampilkan nama Ah-jin dan Jun-seo. Ia kemudian mendatangi rumah mereka dan mengetahui bahwa keduanya diterima di universitas bergengsi. Jun-seo meminta pinjaman dari kakeknya untuk membantu biaya kuliah Ah-jin. Kakeknya menyetujui dengan syarat Jun-seo harus menemaninya ke Jepang untuk pengobatan agar bunga pinjamannya dihapus. Sementara itu, ayah Ah-jin menemui mantan istrinya, ibu Jun-seo, untuk menanyakan keberadaan Ah-jin. Namun wanita itu mengaku tidak tahu. Sang ayah lalu mengancam akan mengungkit kembali peristiwa masa lalu jika ia tak memberitahu. Ah-jin yang kini menunggu di restoran disambut Jun-seo, yang memberi kabar bahwa ia mendapat beasiswa berkat bantuan kakeknya. Ah-jin curiga dan bertanya apa yang Jun-seo janjikan kepada kakeknya. Namun Jun-seo hanya menyuruhnya fokus pada kuliah. Tak lama ayah Ah-jin berhasil menemukan tempat tinggal putrinya. Saat Ah-jin tiba di rumah, ia terkejut mendapati sang ayah sudah berada di dalam. Ia memintanya pergi atau akan memanggil polisi. Namun, pria itu memaksa meminta uang. Ketika Ah-jin menolak dan mencoba mengusirnya, sang ayah justru memukulnya dengan brutal dan berhasil menemukan uang yang diberikan Jun-seo. Ah-jin yang tergeletak tak sadarkan diri di lantai rumahnya teringat kembali pada masa kecilnya, saat Jun-seo kecil memanggilnya karena sedang sakit. Ah-jin menenangkannya dan berkata agar Jun-seo beristirahat sementara ia akan mencari obat untuknya. Tak lama Ah-jin membantu mengobati Jun-seo sambil berkata bahwa Jun-seo sama sekali tidak mirip ibunya. Mendengar itu Jun-seo menunjukkan foto ibunya bersama sopir Kang, pria yang dulu bekerja untuk ayahnya dan pindah ke luar negeri setelah kematian sang ayah. Hal tersebut membuat Ah-jin merasa ada sesuatu yang janggal dalam keluarga Jun-seo. Keesokan harinya, bibi di rumah Jun-seo mengantar Jun-seo ke rumah sakit dan meminta Ah-jin untuk membawa makanan bagi ibunya Jun-seo. Saat tiba di kamar, Ah-jin berbincang dengan sang ibu, mengatakan bahwa Jun-seo jatuh sakit karena merindukan ayahnya yang pergi tanpa pamit. Perkataan itu membuat ibu Jun-seo panik. Dan ternyata Ah-jin sengaja memancingnya hingga akhirnya ibu Jun-seo mengaku bahwa ayah Jun-seo sebenarnya adalah sopir Kang. Dengan pengakuan itu, Ah-jin mengancam agar dirinya tidak dipindahkan ke panti asuhan, serta menuntut diberi pakaian baru. Malam harinya Ah-jin akhirnya mendapatkan keinginannya. Namun, Jun-seo merasa sedih karena ibunya melarangnya keluar rumah. Ah-jin mencoba menenangkannya dan berkata bahwa ibunya tidak benar-benar menyayanginya, bahwa hanya dirinya yang sungguh peduli pada Jun-seo. Tanpa mereka sadari, ibu Jun-seo mendengar percakapan itu dan marah setelah menyadari bahwa Ah-jin telah memanipulasi anaknya. Ia kemudian menelpon ayah Ah-jin agar membawa Ah-jin keluar dari rumah. Seusai berbicara di telepon, amarah ibu Jun-seo memuncak. Ia menyeret Ah-jin hingga membuat barang-barang di rumah berjatuhan. Suara keributan itu membuat Jun-seo berlari mengikuti arah suara, dan ia mendapati ibunya berusaha menenggelamkan Ah-jin di bak mandi. Ketika menyadari Jun-seo menyaksikan perbuatannya, ibu Jun-seo langsung ketakutan. Ah-jin berlari ke lantai 2 sambil berteriak meminta Jun-seo menelpon nomor darurat dan mengancam akan melompat dari lantai 2. Sesaat sebelum lompat, ia melihat ayahnya dan ibu Jun-seo yang tiba di hadapannya. Ah-jin berkata bahwa ia tidak hanya karena jatuh dari lantai 2, karena itu mengingatkannya pada ibunya yang terjatuh dari tangga. Ia berkata bahwa dirinya beruntung karena mewarisi nasib yang sama dengan ibunya, lalu menjatuh dari lantai 2.
Keesokan paginya, Ah Jin dibawa ke rumah sakit. Di sisinya Jun Seo mendengarkan percakapan ayah Ah Jin dan ibu Jun Seo yang memperdebatkan kondisinya. Ayah Ah Jin meminta agar tidak membuat Ah Jin marah karena gadis itu bisa melakukan hal berbahaya. Sementara ibu Jun Seo menegaskan bahwa sebaiknya Ah Jin segera dikeluarkan dari rumahnya. Jun Seo lalu menutup telinga Ah Jin dan berbisik bahwa ia telah membaca buku harian Ah Jin. Dan kini ia tahu siapa X yang dimaksud di dalamnya. Ia berjanji akan melindungi Ah Jin dan memihak padanya agar tidak diusir. Cerita kembali beralih ke masa dewasa. Jun Seo tampak menggenggam tangan Ah Jin di rumah sakit. Saat Ah Jin siuman, ia meminta Jun Seo agar tidak menatapnya dengan tatapan sedih. Setelah 3 hari pingsan, ia baru menyadari telah melewatkan waktu pendaftaran ulang ke universitas, membuatnya gagal masuk kampus ternama. Tak lama kemudian Ah Jin menerima telepon dari teman sekolahnya yang mengajaknya menghadiri upacara kelulusan. Keesokan harinya, Ah Jin datang ke sekolah untuk merayakan kelulusan bersama teman-temannya, sementara Jun Seo melihatnya duduk termenung di dalam kelas. Teman-teman Ah Jin menghampirinya dan mengajak berfoto bersama. Di saat yang sama, Jun Seo berbincang dengan ibunya yang menanyakan apakah kakeknya sudah menghubunginya untuk memberikan hadiah kelulusan. Namun perhatian Jun Seo teralih saat melihat Ah Jin keluar dari ruangan, dan ia segera mengejarnya. Ah Jin berjalan dengan perasaan kosong dan gelisah, hingga kemudian pandangannya tertuju pada seorang pria yang tampak menarik perhatiannya. Seseorang yang tampaknya akan menjadi target barunya untuk dimanfaatkan. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Sementara itu di penjara, Jae-oh menjadi bahan pembicaraan karena dikenal sebagai di usia muda. Namun ia tak menggubris semua omongan itu, dan hanya terus menggambar wajah Ah Jin. Ah Jin terus memperhatikan seorang pria bernama Choi Jung Ho yang berhasil menangkap pencuri dompet milik seorang wanita. Aksi heroik Jung Ho membuatnya dipuji oleh orang-orang di sekitar. Terpesona oleh keberanian Jung Ho, Ah Jin berencana melamar kerja di kafe milik pria itu. Sementara Jun Seo diam-diam mencari tahu latar belakangnya dan mendapati bahwa Jung Ho adalah mantan calon juara pemukul. Setelah wawancara kerja dengan Jung Ho, Ah Jin menemui Jun Seo dan memberitahu bahwa ia akan bekerja paruh waktu mulai pekan depan untuk menenangkan pikirannya. Jun Seo yang mendengar hal itu memberinya alamat tempat tinggal baru agar ayah Ah Jin tidak bisa menemukannya untuk memeras uang. Namun Ah Jin menolak pindah. Ia mengaku masih baik-baik saja di tempat lamanya, dan memilih untuk memberi ayahnya uang jika pria itu datang lagi. Tak lama kemudian, Jun Seo pulang dan mengatakan kepada ibunya bahwa ia berniat kabur dari rumah, membuat ibunya panik. Jun Seo menegaskan bahwa ia tak bisa meninggalkan Ah Jin, apalagi karena ibunya sendiri pernah ikut menyakiti Ah Jin di masa lalu bersama ayahnya. Jun Seo yang mengabaikan permohonan ibunya pun pergi membawa koper dan meninggalkan rumah. Beberapa hari kemudian, Ah Jin terlihat dalam bus menuju tempat kerja sambil mendengarkan berita tentang kasus penguntitan yang berujung pada pembunuhan. Sementara itu, Jun Seo mulai bekerja sebagai guru les privat di dekat kafe tempat Ah Jin bekerja. Murid-murid Jun Seo tampak terpesona melihat kecantikan Ah Jin yang memikat banyak perhatian. Sejak Ah Jin bekerja di kafe Jung Ho, pelanggan pria makin banyak berdatangan, bahkan beberapa berani menggoda Ah Jin. Salah satu rekan kerjanya menyebut bahwa Ah Jin kini populer di media sosial. Pada waktu yang sama, seorang penguntit bertopi kupluk mulai terobsesi setelah melihat wajah Ah Jin di media sosial. Foto Ah Jin yang viral itu juga sampai ke telinga Seo Miri, yang segera memerintahkan bawahannya mencari tahu apakah Ah Jin sudah dilirik oleh agensi lain. Kembali ke kafe, Ah Jin memperhatikan Jung Ho dan bertanya pada rekan kerjanya, "Yusik, apa yang selalu ditonton Jung Ho?" Yusik menjelaskan bahwa Jung Ho sering menonton pertandingan sahabatnya yang cedera parah gara-gara olahraga tersebut. Meski begitu, Jung Ho tetap setia mendukungnya. Padahal insiden itu membuatnya harus pensiun dini sebagai pemukul legendaris dengan satu ayunan andalannya. Mendengar hal itu, Ah Jin semakin tertarik. Baginya, Jung Ho adalah pria yang tulus dan berhati baik. Tak lama CEO agensi PB datang menemui Jung Ho untuk urusan penting. Usai bekerja, Ah Jin pulang bersama Jun Seo sambil membicarakan Jung Ho, menyebutnya sebagai sosok pelindung. Malam harinya penguntit itu menelepon Jung Ho dan meminta nomor ponsel Ah Jin. Namun Jung Ho menolak hingga panggilan ditutup sepihak. Tak lama, saat Ah Jin hendak membuang sampah, Jung Ho mencegahnya. Pada saat yang sama, penguntit itu nekat masuk ke kafe yang sudah tutup dan menanyakan tentang Ah Jin. Rekannya yang curiga segera mengusir pria tersebut. Sementara itu, Jun Seo menghadiri peringatan kematian ayahnya. Di sana,
Sang kakek menegaskan bahwa karena Junseo menolak tinggal dengan ibunya, ia tidak akan mewariskan apapun padanya dan menyuruh Junseo berjuang sendiri. Di sisi lain, Ah-jin yang baru pulang kerja diikuti oleh penguntit yang terobsesi padanya hingga ke rumah. Penguntit itu kemudian menyerangnya, namun Ah-jin berhasil melawan dan memukulnya dengan batu hingga terpojok. Junseo yang semula menelpon Ah-jin melihat tas Ah-jin terjatuh di jalan dan segera datang. Ia menghentikan Ah-jin yang sedang marah karena merasa Junseo terlambat menolong. Ah-jin lalu menantang Junseo, bertanya sejauh apa ia berani melindunginya, bahkan apakah Junseo sanggup demi dirinya. Junseo terdiam, tak sanggup menjawab. Sementara itu penguntit yang terluka memohon pertolongan. Junseo akhirnya menelpon ambulans, meski kesal, lalu melempar sesuatu ke sungai karena merasa kesal. Setibanya di rumah, Ah-jin mendapati ayahnya menunggu di depan untuk kembali memerasnya. Ayahnya kemudian menelpon seseorang sebelum menyiksa Ah-jin, mencekiknya hingga terjatuh. Ah-jin hanya tertawa getir setelah pria itu pergi. Tak lama Junseo tiba dan bertemu ayah Ah-jin, yang memperingatkannya agar menjauh dari putrinya. Junseo tak menghiraukan dan langsung naik menemui Ah-jin yang duduk di teras rumah, dengan luka di lehernya. Saat Junseo mencoba memeriksa kondisinya, Ah-jin justru meminta Junseo memukulnya seperti ia memukul penguntit itu. Junseo menolak, mengatakan bahwa ia tak sanggup menyakiti Ah-jin, karena melihatnya disakiti orang lain saja sudah membuatnya marah. Ah-jin tidak memaksa, namun berkata bahwa ia tidak peduli jika Junseo terluka, yang penting, ia tidak ingin kehilangan Junseo. Junseo merasa takut sekaligus iba pada Ah-jin. Keesokan harinya, Jung-ho melihat luka di leher Ah-jin dan menanyakan apa yang terjadi. Ah-jin hanya tersenyum, mengatakan itu hanyalah goresan kecil. Jung-ho menegaskan bahwa ia bisa melindunginya, bahkan meminta Ah-jin untuk jujur padanya, karena ia belum pernah kalah dalam pertarungan. Mendengar itu Ah-jin tersenyum dan bertanya apakah benar ia boleh bergantung padanya. Jung-ho menyarankan agar Ah-jin mempercayainya, dan mengatakan bahwa ia akan merasa lebih tenang jika ayah Ah-jin tinggal bersamanya. Ah-jin terdiam sejenak lalu berbohong mengatakan bahwa ayahnya bekerja jauh dari kota. Sementara itu ayah Ah-jin keluar dari toilet wanita dan menaruh kamera tersembunyi di dalam kotak pemadam api. Seseorang kemudian datang mengambil kamera itu, dan ayah Ah-jin segera menelpon seseorang. Tanpa disadari, Junseo merekam tindakannya, namun ketahuan dan dikejar. Junseo melapor ke polisi sambil mengejar ayah Ah-jin, lalu berhasil menangkapnya. Dalam pertengkaran itu, ayah Ah-jin dengan sinis mengatakan bahwa karena ia yang membawa Ah-jin ke dunia, ia bebas memperlakukan putrinya sesuka hati. Junseo yang terbakar emosi memukulnya hingga pingsan, nyaris membunuhnya sebelum akhirnya mengurungkan niat. Tak lama, Ah-jin dan polisi tiba. Junseo pun ditangkap dan hanya bisa menatap Ah-jin. Di kantor polisi, Junseo ditetapkan sebagai tersangka penyerangan sekaligus penguntit Ah-jin. Ayah Ah-jin berpura-pura menjadi korban, sementara Ah-jin memutarbalikkan cerita dengan menyebut Junseo sebagai pelaku yang menyerangnya. Junseo berusaha menunjukkan bukti, tetapi Ah-jin lebih dulu menghapus data dari ponselnya. Ah-jin dan ayahnya lalu pergi, sementara pria itu kembali menekan Ah-jin agar memberinya uang. Saat polisi menolak permintaan Ah-jin untuk berbicara, ia memohon hingga akhirnya diizinkan menemui Junseo. Di ruang tahanan Ah-jin memperingatkannya bahwa Junseo tak akan mampu melawannya, dan sebaiknya tidak ikut campur lagi. Setelah itu, Ah-jin teringat seluruh insiden yang menimpanya. Ia menyadari satu-satunya orang yang bisa ia manfaatkan kini hanyalah Jung-ho, lalu menempelkan plester di dahinya untuk menarik perhatiannya. Keesokan harinya, Jung-ho dan Yosik langsung khawatir melihat plester itu. Ah-jin mengaku sempat diserang oleh seseorang beberapa hari lalu. Jung-ho pun memutuskan untuk mengantar dan melindungi Ah-jin sementara waktu. Sepanjang jalan, Ah-jin bertanya apakah Jung-ho pernah menyesal membantu orang lain tanpa imbalan. Jung-ho menjawab bahwa ia hanya mengikuti nurani, dan jika itu membuatnya terluka, maka itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Ah-jin tersenyum, semakin kagum padanya, dalam hatinya ia tahu, pria sebaik Jung-ho adalah sosok yang sempurna untuk dimanfaatkan. Setibanya di rumah, Jung-ho menawarkan bantuan mencarikan tempat tinggal baru, namun Ah-jin menolak. Tak lama setelah itu, Ah-jin menerima paket berisi tikus mati dan surat ancaman. Penguntit yang mengintai kabur dari belakang rumah, sementara Ah-jin justru tertawa puas. Rupanya semua itu adalah rekayasa untuk menarik perhatian Jung-ho. Tak lama, Jung-ho kembali dan menawarkan agar Ah-jin menginap di tempat lain,
tapi ia menolak dengan tenang. Setelah pulang, Jung Ho tampak semakin cemas. Ia membuka bagasi mobil dan mengambil tongkat baseball, lalu meninggalkannya di depan pintu rumah Ah Jin. Pada saat yang sama, Yusik yang sedang bermain tanpa sengaja melihat Ah Jin bersama penguntitnya di supermarket. Setelah kejadian itu, Ah Jin pulang dan dengan sengaja menata ulang keadaan rumahnya agar tampak berantakan, seolah-olah telah terjadi perampokan. Tak lama kemudian, ia mengirim pesan kepada ayahnya, mengatakan bahwa ia akan memberinya uang pada malam hari setelah pulang bekerja. Keesokan harinya, sesampainya di kafe, Ah Jin didatangi oleh Yusik yang memberitahu bahwa ada seseorang yang mencarinya. Orang tersebut ternyata adalah CEO Miri, yang masih berusaha keras untuk merekrut Ah Jin menjadi aktris terkenal. CEO Miri menegaskan bahwa Ah Jin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, dan hal itu membuatnya sangat tertarik. Namun, Ah Jin kembali menolak tawaran tersebut untuk sementara waktu, menjelaskan bahwa ia masih harus menyelesaikan urusan keluarganya terlebih dahulu. Mendengar jawabannya, CEO Miri justru semakin bersemangat dan meminta Ah Jin untuk menepati janjinya agar menghubungi dirinya setelah semua masalah selesai. Sementara itu, Jun Seo yang masih ditahan di penjara belum juga menyebutkan siapa walinya kepada pihak kepolisian. Kembali pada Ah Jin, ia memberitahu Jung Ho bahwa rumahnya berantakan karena seseorang menerobos masuk ketika ia sedang menginap di rumah temannya. Jung Ho yang mendengar hal itu menjadi panik dan menyarankan agar Ah Jin menginap di rumahnya, sementara dirinya akan tidur di tempat lain. Ah Jin merasa senang mendengar tawaran itu, karena rencananya berjalan sesuai harapan. Tak lama Yusik kembali dari luar dalam keadaan basah kuyup karena hujan dan dengan tergesa-gesa memberitahu Jung Ho bahwa ia melihat si penguntit. Saat hendak menyebut nama Ah Jin, gadis itu justru berpura-pura melukai tangannya saat memotong roti agar perhatian Jung Ho beralih padanya. Jung Ho segera menghampirinya, dan Ah Jin dengan lihai berakting seolah kelelahan akibat kurang tidur. Setelah Jung Ho pergi, sisi gelap Ah Jin kembali terlihat. Ia memanipulasi Yosik dengan menyinggung bahwa seharusnya ia menghadiri upacara pemakaman, membuat Yusik merasa bersalah. Di sisi lain, ayah Ah Jin tiba di rumah putrinya dan mendapati kondisi rumah yang kacau balau. Sementara itu, Ah Jin diantar pulang oleh Jung Ho demi alasan keamanan. Namun di tengah perjalanan, Ah Jin meminta sopir taksi berhenti dan mengantarkannya langsung ke rumah. Sesampainya di sana, ia mengirim pesan kepada Jung Ho bahwa dirinya mampir untuk mengambil beberapa barang. Membuat Jung Ho panik dan memintanya segera menghubungi jika terjadi sesuatu. Setiba di rumah, Ah Jin menyambut ayahnya dengan tenang, mengatakan bahwa ia akan memberikan uang, tetapi memintanya untuk mengenakan hadiah darinya sebagai bentuk penghargaan atas momen tersebut. Ayahnya sempat perubahan heran dengan sikap Ah Jin, namun tidak curiga. Ia pun menuruti permintaan itu dan mengenakan topi kupluk pemberian Ah Jin sambil tersenyum haru ketika dipeluk oleh putrinya. Beberapa saat kemudian, Ah Jin mengambil sesuatu dari lemari yang dikira ayahnya berisi uang. Namun ketika dibuka, tas tersebut hanya berisi tumpukan kertas kosong. Mereka sempat tertawa bersama sebelum akhirnya sang ayah murka dan melempari Ah Jin dengan kertas itu. Ah Jin yang sudah dikuasai emosi memancing ayahnya hingga pria itu naik pitam dan memukulinya tanpa ampun. Dalam keadaan itu, Ah Jin diam-diam menelpon Jung Ho dan membiarkan panggilannya tetap tersambung. Mendengar teriakan Ah Jin yang panik, Jung Ho segera bergegas menuju rumahnya. Di waktu yang sama, Jun Seo, yang baru dibebaskan, juga mencoba menghubungi Ah Jin. Meski terluka parah, Ah Jin berusaha mengulur waktu dengan menarik kaki ayahnya, berpura-pura akan menunjukkan tempat uang disimpan. Saat ayahnya lengah, Ah Jin menyemprotkan merica ke wajahnya, namun sang ayah semakin brutal memukulinya. Dalam keributan itu, lampu rumah padam. Saat sang ayah menatap wajah putrinya sambil terus, Jung Ho datang dan menghantam pria itu hingga terdesak. Ayah Ah Jin yang murka mengambil gunting dan menyerang Jung Ho, tetapi Jung Ho berhasil memukulnya dengan tongkat baseball. Tak lama setelah itu Jung Ho keluar dari rumah dalam keadaan panik. Sementara di dalam, Ah Jin melanjutkan serangannya hingga ayahnya. Di luar rumah Jun Seo, melihat Jung Ho keluar dengan wajah ketakutan. Beberapa saat kemudian, Ah Jin memutarbalikkan keadaan dengan menelpon layanan darurat, berpura-pura menangis histeris dan meminta bantuan untuk menyelamatkan ayahnya. Namun begitu telepon ditutup, wajahnya berubah dingin. Ah Jin tertawa puas, menyadari bahwa rencananya berjalan sempurna. Setelah pertengkaran sengit dengan ayahnya, Ah Jin mengatakan bahwa lebih baik sang ayah tak pernah bangun lagi. Ia menuduh ayahnya telah menghancurkan masa kecilnya dan menganggap kematian itu sebagai hukuman yang pantas. Sebelum pergi, Ah Jin mengucapkan selamat tinggal dan bersumpah agar mereka tak pernah bertemu lagi di neraka.
Ia kemudian mengambil topi dari kepala ayahnya dan menghancurkan barang bukti itu lewat kloset. Keesokan harinya, polisi datang untuk melakukan penyelidikan ulang di rumah Ah Jin. Tak lama, Jung Ho ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Ah Jin dirawat di rumah sakit dan dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Di ruang interogasi lain, Jung Ho menjelaskan bahwa ia menyerang Baek San Gyu karena mengira pria bertopi itu adalah penguntit yang ingin melukai Ah Jin. Ia mengaku bertindak tanpa sadar, namun polisi tak menemukan topi yang disebutkannya. Ah Jin berpura-pura tidak tahu tentang topi itu. Polisi kemudian menanyakan alasan Jung Ho kabur saat korban masih hidup. Jung Ho teringat bahwa Ah Jin memintanya jangan menelpon polisi dan menyuruhnya pergi, sambil menangis dan mengaku akan menyelesaikan semuanya sendiri. Jung Ho yang panik akhirnya melarikan diri. Di sisi lain, Ah Jin menyadari bahwa membiarkan Jung Ho pergi adalah bagian dari rencananya, meski ia harus berpura-pura lemah. Selama penyelidikan, polisi mulai curiga karena Ah Jin tidak segera meminta bantuan setelah kejadian. Ia beralasan sempat pingsan usai memukuli ayahnya. Ketika polisi mempertanyakan alasannya memukul sang ayah, Ah Jin hanya menjawab bahwa ia terlalu lelah menjelaskan. Saat dua polisi berbicara di luar ruangan, Ah Jin diam-diam memotong infusnya dan menguping pembicaraan mereka. Ia mendengar bahwa polisi berniat memutarbalikkan fakta, menuding Jung Ho sebagai pelaku untuk menutup kasus, sementara Ah Jin akan dibebaskan karena dianggap korban kekerasan bertahun-tahun. Ah Jin merekam percakapan itu tanpa sepengetahuan mereka. Ternyata Jun Seo juga diam-diam mendengar dari balik tanaman di luar jendela. Tak lama Ah Jin memotret detektif utama yang menangani kasusnya tengah menerima suap, momen yang juga disaksikan oleh Jun Seo. Berita kematian Baek San Gyu pun menyebar luas, membuat ibu Jun Seo panik dan berusaha menghubungi seseorang. Malam itu Jun Seo mengikuti detektif utama yang menyelinap ke rumah Ah Jin dan menemukan serat topi yang dibuang di dalam kloset. Keesokan harinya, Ah Jin ditangkap sebagai tersangka utama ayahnya. Jun Seo hanya bisa menatapnya dalam diam. Di sisi lain, pengacara Jung Ho mengungkapkan bahwa polisi sengaja membalikan fakta untuk menjerat Ah Jin dan membersihkan nama Jung Ho, membuat Jung Ho semakin khawatir. Sementara itu, seorang aktris bernama Lena diminta manajernya untuk kooperatif dengan polisi. Di kantor polisi, perhatian aparat teralihkan oleh kasus Lena yang terlibat kecelakaan karena mabuk, namun dibebaskan setelah sopirnya mengaku sebagai pelaku. Manajer Lena kemudian melihat Ah Jin yang sedang digiring ke ruang interogasi. Di sana detektif utama menuduh Ah Jin telah menjebak Jung Ho dan memperlihatkan serat topi sebagai bukti. Ia juga menekan Ah Jin dengan tuduhan bahwa ia memukul ayahnya hingga. Ah Jin tetap tenang dan hanya meminta segelas air sebelum menatap detektif itu tajam. Di luar, Jun Seo dan penasihatnya berusaha mencari cara untuk membantu Ah Jin. Jun Seo meminta agar kakeknya tidak dilibatkan. Di ruang interogasi, Ah Jin tiba-tiba meminta polisi wanita dengan alasan menstruasi. Saat bersama petugas itu, ia menyerahkan ponselnya dan meminta agar rekaman percakapan antara dua polisi diputar. Dari situ terungkap bahwa detektif utama memang berencana memanipulasi kasus Ah Jin. Ah Jin kemudian menatap kamera CCTV dengan pandangan kosong. Malam harinya detektif utama diselidiki karena dugaan suap, namun hanya ditemukan sekotak vitamin yang diakuinya pemberian sang ibu. Karena panik, detektif itu kembali menemui Ah Jin dan mengakui kecerdasannya yang hampir menjebloskannya ke penjara, lalu bersumpah akan menjatuhkan Ah Jin dengan cara apapun. Tak lama kemudian, Ah Jin dikunjungi oleh manajer dari Lone Star Entertainment yang menawarkan bantuan hukum. Namun Ah Jin menolak dengan sinis, menyadari bahwa mereka hanya ingin memanfaatkannya. Meski begitu, sang manajer tetap menyarankan agar Ah Jin mempertimbangkan tawaran itu sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan. Keesokan harinya, polisi mendatangi Yusik untuk meminta keterangan sebagai rekan kerja Ah Jin. Yusik mengungkapkan bahwa belakangan ini Ah Jin sering diikuti oleh seseorang yang mencurigakan. Berdasarkan laporan malam sebelumnya, polisi juga mengetahui bahwa Ah Jin dan ayahnya sempat diserang oleh penguntit yang kemudian disebut Ah Jin sebagai Jun Seo. Petugas pun memeriksa rekaman CCTV di sebuah tos serba untuk memastikan identitas pelaku, namun wajah penguntit tampak buram dan sulit dikenali. Malam itu, Jun Seo datang ke kantor polisi dan mengaku sebagai pelaku pembunuhan Baek Seon Gyu. Ia mengaku bahwa dirinya adalah saudara tiri korban dan menyimpan dendam lama, karena di masa lalu pernah melaporkan Baek Seon Gyu hingga pria itu dipenjara. Jun Seo menjelaskan bahwa ia sempat mencari korban di sebuah motel, memberinya obat tidur hingga pingsan,
lalu kembali dan memukulnya hingga tewas. Polisi segera memeriksa motel yang dimaksud dan menemukan bukti berupa obat tidur. Pemilik motel pun membenarkan bahwa Baek Seon-gyu dan Jun Seo memang pernah datang ke tempat itu. Jun Seo menambahkan bahwa ketika tiba di rumah Ah Jin, Baek Seon-gyu masih hidup sementara Ah Jin pingsan. Saat itulah ia memukul korban dengan tongkat hingga meninggal. Meski pengakuannya tampak berubah-ubah, polisi tidak memiliki cukup bukti untuk membantahnya. Tak lama kemudian Ah Jin dibebaskan dari tahanan. Ia kebingungan dengan pembebasannya hingga polisi menjelaskan bahwa Jun Seo telah menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku. Setelah keluar dari kantor polisi, Ah Jin teringat kembali kejadian malam itu saat ia memukul ayahnya hingga tak sadarkan diri. Jun Seo datang dan mendapati Ah Jin terduduk di samping jasad ayahnya. Panik dan ketakutan, Jun Seo memeriksa keadaan mereka sambil menangis. Ia lalu teringat janji Ah Jin yang pernah berkata akan melakukan apapun demi menolongnya. Dalam kebingungan, Jun Seo menuju toilet dan menemukan sisa serat topi di permukaan air. Ia membersihkannya, lalu mengambil tongkat dan memastikan Baek Seon-gyu benar-benar mati. Setelah itu, ia mengambil kunci kamar motel korban dan kembali ke sana, memberikan minuman kepada penjaga agar tertidur. Jun Seo kemudian masuk ke kamar dan meninggalkan dokumen klinik kejiwaan milik korban di sana, sebelum memanggil ambulans untuk Ah Jin dan ayahnya. Keesokan harinya, penjaga motel menghubungi polisi dan memberitahu waktu kunjungan Jun Seo malam itu. Ia juga menemukan jam tangan Jun Seo yang terjatuh dan rusak saat kejadian. Tak lama kemudian, polisi memanggil Jun Seo untuk dimintai klarifikasi. Saat disudutkan karena dianggap berbohong demi membebaskan Ah Jin, Jun Seo marah dan menyerang polisi tersebut. Petugas itu menegaskan bahwa Ah Jin seharusnya tidak bebas karena telah melakukan kejahatan serius. Namun beberapa saat kemudian, mereka menerima kabar bahwa kasus Ah Jin resmi ditutup dan Choi Jung Ho ditetapkan sebagai terdakwa utama. Sementara itu, Ah Jin dijemput oleh Seo Miri yang mengundangnya makan malam. Ternyata, Ah Jin menerima tawaran bantuannya. Berkat kekuasaan Seo Miri, detektif utama ditangkap dan kasus Ah Jin ditutup dengan cepat. Seo Miri mengatakan bahwa kini Ah Jin memiliki kekuasaan besar di tangannya. Saat Ah Jin bertanya apa yang harus ia lakukan sebagai balasan, Seo Miri hanya menjawab bahwa Jun Seo akan segera dibebaskan, namun Ah Jin harus menjauhinya demi menjaga citranya. Jika mereka terus berhubungan, masa lalu kelam Ah Jin bisa terungkap dan menghancurkan segalanya. Ah Jin pun menyetujui untuk memutuskan hubungan dengan Jun Seo. Beberapa waktu kemudian, berkas kasus Ah Jin diambil oleh seseorang dan diserahkan langsung kepada Seo Miri, menandakan kendali penuh sang Seo atas kasus itu. Setelah bebas, Jun Seo menemui Ah Jin. Ia memohon agar Ah Jin tidak memanfaatkan kebaikan Jung Ho demi kepentingannya sendiri. Namun Ah Jin menyangkal tuduhan itu dan menegaskan bahwa ia mampu menyelesaikan urusannya tanpa bantuan siapapun. Ia meminta Jun Seo berhenti melindunginya. Meski begitu, Jun Seo menolak menjauh dan memperingatkan bahwa Ah Jin akan menanggung akibat dari semua tindakannya suatu hari nanti. Ia berkata, jika Ah Jin menjadi bintang besar, maka hidupnya akan penuh penderitaan dan kehampaan. Ah Jin menatapnya dingin dan berkata bahwa Jun Seo tak akan pernah mengerti perasaannya, bahwa kebaikan Jun Seo justru bisa membahayakan mereka berdua. Ia memutuskan bahwa mereka harus berpisah untuk selamanya. Dalam keheningan, Jun Seo bergumam lirih, mengapa Tuhan membuat dirinya bisa jatuh cinta pada orang sekejam itu. Beberapa tahun kemudian, Ah Jin benar-benar mencapai puncak karirnya. Ia menjadi aktris terkenal, wajahnya terpampang di berbagai media, dan menerima banyak penghargaan. Sementara itu di balik jeruji, Jung Ho menatap layar televisi yang menayangkan film Ah Jin dengan penuh amarah, menyadari bahwa wanita itulah yang telah menghancurkan hidupnya.